Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita dalam keadaan sehat ya semuanya. Harus semangat agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya untuk membaca doa terlebih dahulu. Saya persilahkan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Amin. Sebelum beralih ke materi, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah hari ini hadir semua? Baiklah, Ibu akan mengabsen. Untuk yang Ibu sebut namanya, tolong acurkan tangannya ya. Ahira, hadir ya. Asriani, baik hadir. Ahmad Hidayat, baik hadir. Akmal, baik. Wiwin Ansari, baik. Berarti hari ini hadir semua ya, alhamdulillah. Nah anak-anak, sebelum kita memulai materi, Ibu mau bertanya, apakah masih ada yang ingat hari ini kita akan belajar mengenai apa? Minggu kemarin kan Ibu telah menyampaikan topik apa yang akan Ibu bawakan hari ini. Jadi siapa yang masih ingat apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang tahu boleh angkat tangan ya. Oke Akmal. Baik sekali. Hari ini kita akan belajar mengenai klasifikasi jalan. Baik, Ibu akan membagikan LKPD mengenai materi hari ini. Tolong untuk ketua kelasnya maju mengambil dan membagikan kepada teman-temannya. Baik, Ibu akan bacakan KD dan IPK-nya terlebih dahulu. Tolong dicatat ya. KD 3.2 memahami klasifikasi jalan. IPK 3.2.1 menentukan jenis jalan menurut peran dan fungsinya. IPK 3.2.2 mengklasifikasikan jenis jalan menurut wewenangnya. Selanjutnya 3.2.3 menentukan klasifikasi jalan berdasarkan kelas atau muatan sumbunya. Selanjutnya, KD 4.2 mempresentasikan klasifikasi jalan. IPK 4.2.1 mempresentasikan jenis jalan menurut peran dan fungsinya. 4.2.2 memaparkan klasifikasi jenis jalan menurut wewenangnya dengan menggunakan gambar. 4.2.3 mempresentasikan klasifikasi jalan berdasarkan kelas atau muatan sumbunya. Selanjutnya tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan jenis jalan menurut peran dan fungsinya melalui penjelasan guru maupun dengan sumber buku dan internet dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mengklasifikasikan jenis jalan menurut wewenangnya melalui sumber buku, internet, dan sebagainya dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan klasifikasi jalan berdasarkan kelas atau muatan sumbunya melalui sumber buku, internet, dan sebagainya dengan benar. Yang keempat, peserta didik mampu mempresentasikan jenis jalan menurut peran dan fungsinya setelah mendengarkan penjelasan dari guru dengan pendapatnya sendiri. Yang kelima, peserta didik diharapkan mampu memaparkan klasifikasi jenis jalan menurut wewenangnya dengan menggunakan gambar setelah menyimak gambar dan video materi pembelajaran dengan benar di depan kelas. Yang keenam, peserta didik diharapkan mampu mempresentasikan klasifikasi jalan berdasarkan kelas atau muatan sumbunya setelah mendengarkan penjelasan materi pembelajaran dari guru dengan tepat. Baik, semua sudah dicatat? Sekarang kita mulai materi. Tolong perhatian terfokus pada penjelasan Ibu. Barang-barang yang tidak ada sangkut pautnya dengan pembelajaran tolong diturunkan dari atas meja. Oke. Kita ketahui pembagian klasifikasi jalan terdapat 3, yaitu menurut fungsinya, menurut wewenangnya, dan menurut kelas atau muatan sumbunya. Setiap jalan yang acap kita lewati sejatinya dibagi ke dalam beberapa klasifikasi atau ada yang menyebutnya dengan istilah hierarki jalan. Berdasarkan peran dan fungsinya, jalan raya dibagi menjadi jalan arteri, jalan kolektor,
jalan lokal, dan jalan lingkungan. Yang pertama, jalan arteri. Jalan arteri adalah jalan umum dengan fungsi untuk melayani angkutan utama yang menampung perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-ratanya tinggi, serta jalanan masuk atau aksesnya dibatasi jumlah secara berdaya guna. Dari peran dan fungsinya ini, jalan arteri harus memenuhi syarat sebagai berikut. Adapun syarat dari jalan arteri, yang pertama, kecepatan rencana atau kendaraan di atasnya lebih dari 60 km per jam. Lebar badan jalan melebihi 8 meter. Kapasitas jalan harus lebih besar dibanding dengan volume lalu lintas. Kecepatan rencana dengan kapasitas jalan dicapai dengan membatasi jalan masuk secara efisien. Lalu lintas dan kegiatan lokal tidak boleh mengganggu lalu lintas jalan. Jalan arteri meskipun memasuki kota tidak boleh terputus. Jalan arteri terbagi lagi menjadi jalan arteri primer dan arteri sekunder. Yang kedua, jalan kolektor. Jalan kolektor adalah jalan umum dengan fungsi untuk melayani angkutan pengumpulan atau pembagi. Jalan kolektor mempunyai ciri yaitu kendaraan melintas menempuh jarak sedang, kecepatan sedang dengan jumlah jalan masuk yang dibatasi. Melintas dari fungsi dan peranannya, maka jalan kolektor harus memenuhi syarat kecepatan rencana atau kendaraan di atasnya lebih dari 40 km per jam. Lebar badan jalan harus lebih dari 7 meter. Volume lalu lintas rata-rata tidak boleh lebih besar dari kapasitas jalan maksimal yang sama. Kecepatan rencana dan kapasitas jalan tidak boleh terganggu dengan cara membatasi jalan masuk secara efisien. Kegiatan dan lalu lintas jalan tidak boleh mengganggu lalu lintas jalan. Meskipun memasuki kota, jalan kolektor tidak boleh terputus. Jalan kolektor dibagi lagi menjadi dua, yaitu kolektor primer dan kolektor sekunder. Selanjutnya, jalan lokal. Jalan lokal adalah jalan umum dengan fungsi untuk melayani angkutan lokal atau setempat. Ciri jalan lokal adalah kendaraan yang melintas menempuh jarak dekat, kecepatannya rendah dengan jumlah jalan masuk yang tidak dibatasi. Dari segi peran dan fungsinya, jalan lokal harus memenuhi syarat sebagai berikut, yakni tidak terputus apabila memasuki wilayah desa. Lebar badan jalan lokal lebih dari 6 meter. Kecepatan rencana atau jalan lokal terbagi menjadi dua klasifikasi, yaitu jalan lokal primer dan jalan lokal sekunder. Yang terakhir, untuk peran dan fungsinya yaitu jalan lingkungan. Jalan lingkungan adalah jalan umum dengan fungsi untuk melayani angkutan setempat atau lingkungan dengan perjalanan jarak dekat dengan kecepatan yang rendah. Jalan lingkungan juga terbagi atas dua, yaitu jalan lingkungan primer dan jalan lingkungan sekunder. Setelah klasifikasi jalan berdasarkan peran dan fungsinya, selanjutnya kita membahas klasifikasi jalan berdasarkan wewenangnya. Tujuan pengklasifikasian jalan menurut wewenang adalah untuk memastikan kepastian hukum penyelenggaraan jalan apakah di bawah wewenang pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Berdasarkan wewenangnya terbagi atas jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan kota. Fungsi jalan nasional ini adalah untuk menghubungkan antara ibu kota provinsi, jalan tol maupun jalan strategi berskala nasional. Yang kedua, jalan provinsi. Jalan provinsi adalah jalan kolektor yang ada dalam sistem jalan primer. Jalan provinsi mempunyai fungsi sebagai penghubung ibu kota provinsi dengan ibu kota atau kabupaten, antara ibu kota atau kota hingga jalan strategi tingkat provinsi. Jalan kabupaten. Ini yang ketiga ya. Jalan kabupaten adalah jalan lokal yang tergabung dalam sistem jaringan jalan primer. Jalan kabupaten berfungsi sebagai penghubung ibu kota kabupaten dengan kecamatan, antara kecamatan ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antara pusat kegiatan daerah atau lokal, hingga jalan umum dan jalan strategis tingkat kabupaten. Selanjutnya, jalan kota. Jalan kota adalah jalan umum yang terdapat dalam sistem jaringan jalan sekunder. Jalan kota berfungsi sebagai penghubung antara pusat pelayanan dalam kota, pusat pelayanan persil, antara persil hingga antar pusat permukiman dalam kota. Selanjutnya, jalan desa.
Jalan desa adalah jalan umum dengan fungsi sebagai penghubung kawasan dan atau antara permukiman yang ada di desa hingga jalan lingkungan. Pengklasifikasian jalan yang terakhir adalah berdasarkan kelas jalan atau muatan sungguhnya. Dari segi ini, jalan dibagi menjadi jalan kelas 1, jalan kelas 2, jalan kelas 2A, jalan kelas 3A, jalan kelas 3C. Yang pertama, jalan kelas A. Jalan kelas A adalah jalan arteri yang bisa untuk dilewati oleh kendaraan bermotor maupun kendaraan bermuatan yang lebarnya tidak lebih dari 2,5 meter, sedangkan panjangnya sendiri tidak lebih dari 18 meter. Muatan sumbu maksimal yang diizinkan pada jalan ini adalah tidak lebih dari 10 ton. Di Indonesia, jenis jalan ini masih belum digunakan, namun di berbagai negara maju telah banyak dikembangkan bahkan hingga mencapai muatan sumbu sebesar 13 ton. Yang kedua, jalan kelas 2. Jalan kelas 2 adalah jalan arteri yang bisa untuk dilewati oleh kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermuatan. Jalan ini mempunyai lebar tidak lebih dari 2,5 meter dengan panjang jalan tidak lebih dari 18 meter dan muatan sumbu maksimalnya mencapai 10 ton. Jenis jalan ini cocok diaplikasikan untuk lalu lintas angkutan peti kemas. Selanjutnya, jalan kelas 3A. Jalan kelas 3A adalah jalan kolektor maupun arteri yang bisa untuk dilalui kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermuatan. Jalan ini mempunyai lebar yang tidak lebih dari 2,5 meter dengan panjang tidak lebih dari 18 meter. Dengan muatan sumbu terberatnya adalah 8 ton. Jalan kelas 3B. Jalan kelas 3B adalah jalan kolektor yang bisa untuk dilalui oleh kendaraan bermotor maupun kendaraan dengan muatan. Lebar jalan ini tidak lebih dari 2,5 meter dengan panjang tidak lebih dari 12 meter dan muatan sumbu terberatnya maksimal 8 ton. Selanjutnya, jalan kelas 3C. Jalan kelas 3C adalah jalan lingkungan dan jalan lokal yang bisa untuk dilalui oleh kendaraan bermotor maupun kendaraan bermuatan. Jalan ini mempunyai lebar yang tidak melebihi 2,1 meter yang panjangnya tidak lebih dari 9 meter. Untuk muatan terberatnya adalah sekitar 8 ton. Selanjutnya, Ibu memberikan kesempatan kepada anak-anak sekalian untuk menonton video klasifikasi jalan yang linknya sudah Ibu tulis di LKPD. Sudah ditonton ya? Selanjutnya, anak-anak sekalian bentuk kelompok yang terdiri atas 4-5 orang yang berdekatan dengan tempat duduknya saja ya. Kelompoknya dibagi sendiri dan duduk bersama setelah kelompoknya sudah dibentuk. Ibu beri waktu 5 menit untuk membagi kelompoknya. Oke, baik, kelompok sudah terbentuk. Sekarang diskusikan bersama teman-temannya mengenai tugas tersebut. Apakah gambar jalan tersebut merupakan jenis jalan apa? Ibu beri waktu 20 menit untuk berdiskusi, kemudian perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Bagaimana anak-anak? Waktu yang Ibu beri cukup kan? Oke, waktu diskusinya sudah selesai. Apakah semuanya sudah menyelesaikannya? Kalau begitu, saya persilahkan kepada kelompok 1 untuk memulai presentasinya. Baik sekali, apa yang disampaikan sudah tepat. Beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Wah, ternyata paparan dari kelompok 2 sudah sangat luar biasa. Ayo beri tepuk tangan. Oke, semua kelompok sudah selesai untuk berdiskusi dan mempresentasikan tugasnya. Setelah Ibu melihat diskusi dan pemaparan dari anak-anakku sekalian, saya merasa semuanya sudah mengerti dan paham mengenai materi hari ini. Namun sebelumnya, apakah masih ada yang ingin ditanyakan mengenai materi hari ini? Saya, Bu. Ya, saya persilahkan Ahira. Saya ingin bertanya, apakah yang menyebabkan jalan di Indonesia cepat rusak? Oh, baik. Terima kasih atas pertanyaan dari Ahira. Jadi, kira-kira ada yang bisa jawab? Kenapa di Indonesia jalannya itu cepat rusak? Baiklah, Ibu akan menjawab. Kenapa ya bisa rusak? Yang pertama, drainase yang tidak berfungsi atau tidak adanya drainase. Jika drainase tersumbat atau tidak memiliki drainase, ketika hujan terjadi, tentunya air akan meluap dan menggenangi aspal atau jalan sehingga permukaan aspal atau jalan tersebut mengalami kerusakan
yang disebabkan oleh genangan air tersebut. Selain itu, mutu aspal hot mix yang tidak baik. Jika mutunya tidak baik, tentu saja hasil dari jalan yang dibuat tidak begitu maksimal, makanya cepat rusak ketika sudah dilewati oleh kendaraan-kendaraan besar. Selanjutnya, kelebihan beban kendaraan. Salah satu faktor yang sering mengakibatkan kerusakan dini pada jalan adalah overturns atau overloading kendaraan seperti truk, tronton, dan jalan lainnya. Selanjutnya, kesalahan perencanaan tebal perkerasan jalan. Selanjutnya, lapisan pondasi agregat yang tidak padat. Pelaksanaan lapisan pondasi agregat yang tidak padat atau tidak sesuai yang dipersyaratkan, maka menyebabkan aspal hot mix di atasnya menjadi bergelombang atau menjadi tidak stabil. Selanjutnya, bisa juga diakibatkan oleh faktor alam. Itulah yang dapat Ibu sampaikan beberapa penyebab dari kerusakan jalan tersebut. Oke, anak-anak sekalian, jadi kita sudah mengetahui pembagian klasifikasi jalan itu ada tiga. Ada tiga ya, yaitu berdasarkan peran dan fungsinya, berdasarkan wewenangnya, dan berdasarkan kelas muatan sumbunya. Adapun klasifikasi berdasarkan peran dan fungsinya, tadi ada apa? Yang pertama apa tadi? Jalan arteri, Baik, selanjutnya? jalan kolektor, Oke, jalan lokal dan jalan lingkungan. Yang kedua, pembagian menurut wewenangnya. Ada yang tahu? saya Bu. Baik, silahkan kepada Ahira. Yang pertama jalan nasional, kedua jalan provinsi, ketiga jalan kabupaten, keempat jalan kota, dan kelima jalan desa. Oke, baik sekali. Dan yang ketiga, menurut kelas atau muatan sumbunya. Yang tadi ada 5 ya. Yang pertama jalan kelas 1, jalan kelas 2, jalan kelas 3A, jalan kelas 3B, dan jalan kelas 3C. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari Ibu. Sekian ya pembelajaran hari ini. Tapi, Ibu ada tugas ya. Tugasnya ada di kegiatan 2 pada lembar LKPD. Masing-masing tolong dikerjakan di rumah secara mandiri ya. Kemudian, di pertemuan berikutnya, Ibu akan membahas mengenai konsep dasar gambar konstruksi jalan. Tolong dipelajari juga dan dicari materinya. Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu ingin menyampaikan kepada anak-anak sekalian, tetap jaga kesehatan ya. Pakai masker jika ingin keluar rumah dan tetap jaga jarak. Dan teruslah semangat dan rajin agar dapat meningkatkan prestasi lagi. Sekian dari Ibu, semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat dipahami dengan baik ya. Pembelajaran hari ini saya tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan anak-anak.